Kalian sudah dapat, kalian boleh membaca dari slide saya kalian atau dari sini boleh. Jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher itu juga ada terkait tentang keganasan atau disebut juga dengan onkologi di bidang THT. Nah, di mana beberapa penyakit yang tersebut di sana jadi selalu ada benjolan gitu ya. Onkologi itu intinya ada benjolan, entah posisinya di mana saja, sifatnya bisa jinak bisa ganas, sehingga perlu dipastikan untuk sifatnya supaya terapinya bisa diberikan dengan tepat. Yang pertama, ini ada papiloma laring. Nah, papiloma laring ini adalah tumor jinak. Dia umumnya terdapat di laring, tapi juga bisa tumbuh di trakea, bronkus, sifatnya yang residif, umumnya pada anak-anak di bawah usia 10 tahun dan pada dewasa sangat jarang. Jadi papiloma laring ini benjolan, permukaannya itu kalian bisa gambarkan berdungkul begitu ya, seperti stroberi, tetapi dia tidak mudah berdarah dan sifatnya jinak. Papiloma itu sebetulnya bisa ada di mana saja, tapi yang tersering itu adalah di saluran nafas, itu ada di laring dan ada di trakea atau bronkus. Secara histopatologi, gambaran papiloma ya harus ada pertumbuhan jaringan ikat atau stroma yang bentuknya dia jari-jari yang tertutup epitel yang bertatah dengan membran basal yang utuh. Jadi ini pada kuliahnya Dr. Aris mungkin sudah dijelaskan ya. Epitelnya dia akan berdiferensiasi baik sehingga kadang-kadang dijumpai namanya diskeratosis. Untuk patofisiologinya sendiri, dia ini tumor jinak. Tumbuhnya pelan-pelan, di laring, terutama di daerah pita suara atau korda vokalis. Sehingga keluhan yang biasanya pasien datang berobat itu adalah suaranya menjadi parau. Nah, pada tingkat lanjut, tumornya dia akan meluas ke daerah supraglotik dan subglotik. Sehingga kondisi dia datang ke rumah sakit bukan hanya suara parau, tetapi mulai ada tambahan keluhan yaitu sesak nafas atau adanya obstruksi saluran jalan nafas atas. Untuk proses diagnosis pasti tentu harus ada anamnesa, ya kan? Anamnesanya suaranya parau, progresif, tapi perlahan-lahan ya. Kemudian pada keadaan lanjut pasti akan terjadi sesak nafas, maka kriteria Jackson ya 1 sampai 4 untuk obstruksi jalan nafas atas harus kalian pahami. Karena apapun itu kalau dia sudah Jackson 2, 3, 4, maka terapi yang paling baik adalah tracheostomi. Kemudian pemeriksaannya selalu didapatkan yang namanya suara parau. Terus pada keadaan lanjut, dia ini terjadi sumbatan jalan nafas atas dengan tanda-tanda ada sesak nafas, inspirasi begitu ya pada fase inspirasi, ada sehingga akan muncul namanya stridor inspirasi. Kemudian ada retraksi pada daerah epigastrium, interkostal, dan supraklavikular. Sedangkan pada laringoskopi indirect, itu akan tampak massa atau tumor, dia kecil-kecil berdungkul-dungkul, warnanya pucat kemerahan. Kemudian untuk diagnosa bandingnya adalah nodul pita suara. Jadi bedanya kalau nodul pita suara itu benjolannya permukaannya halus dan hanya satu gitu ya, satu benjolan halus. Kalau yang papiloma dia berdungkul. Nah, untuk terapi lihat dulu masuk kriteria Jackson berapa untuk OJNA-nya. Kalau dia masuk kriteria Jackson 2, 3, 4, maka sebaiknya tracheostomi dulu atau tracheotomi. Kemudian baru tata laksana ya, itu dengan cara diambil tumornya, dibersihkan dari lokasi tumornya, kemudian ditambahkan terapi medikamentosa. Jadi ekstraksi tumor itu harus melalui tindakan bedah laring mikroskop. Jadi kita membutuhkan bantuan mikroskop biasanya supaya kita bisa ekstraksi tumor dengan baik. Nah,
Untuk tracheotomi sendiri dipasangnya sampai kapan gitu kan pertanyaannya. Lah kanulnya ini dipakai terus sampai pertumbuhannya berhenti. Jadi tiap-tiap bulan harus dievaluasi, muncul lagi enggak dan sebagainya. Karena kalau dia sampai muncul-muncul ya belum bisa kita lepas. Tapi kalau ternyata terapi ekstraksi kemudian 3 bulan kemudian sudah tidak muncul, maka boleh diambil trachea kanulnya, kemudian lubang pada lehernya akibat tracheotominya boleh ditutup kembali sehingga dia bisa menutup dengan baik, begitu ya. Rata-rata anak ini residif, rata-rata. Saya pernah ada kasus pada saat saya sekolah dulu, jadi anak usia sekitar 9 tahun, ditemukan papiloma laring, sudah diekstraksi, setiap 1 bulan kontrol, muncul lagi. Maka itu perlu kajian lebih tepat lagi sebetulnya, kira-kira apa yang menyebabkan dia tumbuhnya cepat, gitu. Nah, setiap kali residif harus lakukan ekstraksi dan keluarganya harus dilatih cara perawatan kanul trakeanya ya supaya dia nafasnya tetap aman, tidak terjadi infeksi. Berikutnya adalah karsinoma laring. Nah, karsinoma laring secara definisi karsinoma laring itu adalah suatu benjolan yang sifatnya ganas adanya di daerah korda vokalis. Mulai kita bilang laring itu biasanya mulai di korda vokalis, baik di supraglotik, glotik atau subglotik. Jadi kalau di daerah atas tuh biasanya sebelum korda vokalis itu ada epiglotis, maka penyakitnya berbeda, dia tidak ada keganasan di sana tapi ada epiglotitis. Kemudian secara etiologi, karsinoma laring ini yang menyebabkan apa toh gitu kan ya. Rata-rata adalah rokok dan alkohol. Nah, cuman memang tidak efeknya tidak hari ini merokok kemudian langsung sakit besoknya ya tidak. Tetapi rokok dan alkohol ini berpengaruh besar terhadap timbulnya karsinoma laring. Dan dia merupakan urutan kedua ya setelah karsinoma nasofaring atau keganasan di daerah kepala leher maksudnya. Usia terseringnya 40 sampai 50 tahun. Laki-laki lebih banyak daripada wanita. Kenapa? Karena dahulu yang merokok memang ya yang merokok dan minum alkohol itu ya lebih banyak laki-laki. Tapi dengan perkembangan zaman sebetulnya sekarang pun yang merokok pun sudah banyak perempuan, alkohol pun banyak sehingga mungkin perlu diteliti ulang untuk umur tersering terjangkit dan rasionya mungkin sudah berubah. Untuk diagnosisnya sama, harus selalu ada anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang gitu ya. Anamnesa dia datang ke rumah sakit sama suara parau, sudah itu aja. Suara parau di mana tambah lama, tambah parau, kemudian tambah lama muncul sesak nafas. Jadi semua keganasan di daerah leher rata-rata datangnya adalah karena suara parau dan sesak nafas. Karena di sini juga sama terjadi sumbatan jalan nafas atas, maka kriteria Jackson-nya harus dilihat. Dia pasti ada stridor pada saat inspirasi, sifatnya adalah progresif, terjadi kesulitan menelan pada pasien ini jika dia pada daerah supraglotik karena akan menutup kadang-kadang daerah falekulenya. Dan juga dia akan muncul benjolan pada leher. Nah, nih akan muncul juga benjolan pada leher sehingga akan mendesak si esofagus. Nah, sehingga kesulitan menelannya adalah karena esofagusnya terdesak karena benjolannya. Pemeriksaan fisiknya harus dengan pemeriksaan laringoskopi indirect atau direct juga boleh atau menggunakan fiber optik laringoskop. Jadi itu kayak endoskopi tapi kabelnya fleksibel. Dia masuk lewat hidung kecil, ada kameranya, dievaluasi. Nah, setelah pemeriksaan fisik seperti ini, maka sebaiknya dilanjutkan langsung dengan biopsi. Harus dilakukan biopsi pada daerah benjolannya tadi, diambil sedikit, kemudian bisa dengan cara ini tadi sama, laringoskopi. Kalau biopsi hanya boleh dengan pemeriksaan laringoskopi direct atau FOL. Kalau indirect tidak bisa. Indirect hanya untuk
diagnosis saja. Kemudian setelah itu juga perlu diperiksa daerah sekitar leher. Karena laring itu ya daerahnya di leher. Dilihat apakah ada pembesaran kelenjar leher, laring, dan tiroidnya. Kemudian lakukan palpasi untuk memeriksa pembesaran pada membran krikotiroid atau tirohioidnya yang merupakan tanda ekspansi tumor ke ekstralaring. Bisa jadi kan dia akan berekspansi, maka perlu kita lihat dengan cara palpasi. Atau mungkin dia tumornya infiltrasi ke kelenjar tiroid. Nah, jadi harus dicek kelenjar getah beningnya. Pemeriksaan tambahan boleh, yaitu dengan foto ronsen ya. Fokusnya adalah foto ronsen servikal, AP lateral, silahkan untuk evaluasi jalan nafasnya dan tumornya. Atau bisa juga kalau memang tersedia dengan pemeriksaan CT scan kepala leher. Biopsi harus dilakukan ya, karena namanya keganasan itu harus ada data patologi anatomi. Kemudian setelah sudah pasti dia oke ini ganas, kemudian ada benjolan, sudah dibiopsi, maka kita perlu menentukan stadiumnya. Stadium dari tumornya atau karsinomanya. Gimana? Dia tergantung lokasinya. Dia di supraglotik, glotik, atau subglotik. Kalau di supraglotik disebut T1, itu biasanya tumornya masih terbatas di supraglotik, gerakan pita suaranya normal. Kemudian T2, itu kalau tumornya keluar dari supraglotik, tapi tidak terfiksasi. T3 itu kalau tumornya masih terbatas di laring, dengan ada fiksasi dan atau ekstensi tumor ke postkrikoid, sinus piriformis atau daerah praepiglottis. Kemudian T4 apabila tumor masifnya keluar dari laring, mengenai daerah orofaring, jaringan lunak leher atau merusak tulang rawan tiroid. Jadi ini untuk stadiumnya kalau dia di daerah supraglotik. Jadi supraglotik itu bayangkan di laring tapi sebelum korda vokalis ya. Kemudian kalau di tumor glotik itu di daerah korda vokalis, dia akan disebut T1 jika tumornya terbatas di korda vokalis saja, gerakannya normal. T2 jika dia ekstensi ke supraglotik atau subglotik dengan gerakan normal atau sedikit terganggu. Kemudian T3 jika tumornya terbatas di laring dengan fiksasi korda vokalis. Dan T4 jika tumor masif dengan kerusakan tulang rawan tiroid atau ekstensi keluar dari laring. Akan berbeda jika tumornya berada pada daerah subglotik. Jadi subglotik itu di bawah korda vokalis menuju ke trachea. Nah, di mana T1 dia disebut T1 jika tumornya terbatas daerah subglotik. T2 jika mengenai korda vokalis dengan gerakan normal atau sedikit terganggu. T3 jika tumornya terbatas pada laring dengan fiksasi korda vokalis, dan T4 jika tumor masif dengan kerusakan pada tulang rawan atau ekstensi keluar laring, gitu ya. Nah, setelah stadium ditemukan pasti kita mau lihat tuh ada metastase enggak, karena ada staging namanya. Metastase dia kalau stadium 1 maka T1 disebut T1, M0, M0. Nah, kalau stadium 2 maka dia disebut T2, M0, M0. Kalau stadium 3, T3, M0, M0. Atau bisa juga stadium 3 yang lainnya jika ada T1 sampai T3 ada semua, M-nya 1, M-nya 0 ya. Jadi M0 itu maksudnya belum ada metastase jauh, M1 metastase jauh. Metastase jauh itu kemana? Satu, ke kepala, otak ya. Kemudian kedua, ke bagian torak atau dada. Dan kemudian yang ketiga, ke bagian abdomen. Yang keempat, ke tulang belakang. Biasanya begitu. Nah, kalau stadium 4 gimana? Pasti T4 atau paling tidak kriteria dari T1 sampai T4 itu terpenuhi. Terus N-nya bisa 0, bisa 2 sampai 3, bisa 0 sampai 3, begitu ya, tergantung. Intinya dia bisa ditemukan, dan jika M-nya itu jika tidak ada metastase atau
M1 tapi N-nya 0 sampai 3. Itu bisa. Nanti kalian pelajari lagi ya rumus ini. Nah, diagnosa bandingnya apa? Untuk daerah yang di laring, DD dari karsinoma laring itu adalah tuberkulosis laring. Karena tuberkulosis laring juga menyebabkan masalah di situ, tapi bentuknya lagi-lagi dia bukan benjolan, tapi dia lebih seperti apa ya disebutnya ya? Seperti luka ya dia ya, ulkus gitu ya, seperti ulkus atau gigitan, tampak seperti bekas-bekas gigitan tikus gitu. Jadi seperti itu ya. Atau diagnosa bandingnya juga bisa papiloma laring, kista laring atau polip laring serta nodul vokal. Jadi jangan sampai salah menentukan diagnosa bandingnya. Nah, untuk terapinya gimana? Jelas, kalau dia datang sudah dalam kondisi sesak nafas, OJNA Jackson 3, 2, 3 itu sebetulnya ya, tapi rata-rata 2 itu pasiennya masih takut. Jadi kalau 3, 4 wajib saat itu juga dilakukan tracheostomi. Kemudian boleh nggak dioperasi? Bisa hilang nggak? Boleh dioperasi itu dengan menggunakan teknik laringektomi parsial atau laringektomi total dengan kombinasi diseksi leher fungsional dan diseksi leher radikal. Jadi diambil daerah laringnya. Nah, kalau yang seperti ini dia sudah melakukan operasi laring gitu, maka dia nggak akan bisa bicara seperti orang sempurna. Karena pita suaranya kan udah nggak ada. Jadi dia harus dipasang namanya trachea kanul. Terus dia bersuaranya adalah pakai suara perut. Jadi kalau ada orang lehernya berlubang tapi bisa ngomong, itu bukan suara seperti kita, tapi dia lebih dari suara perut. Jadi dilatih. Selain itu, karena keganasan ya, maka wajib dilakukan radioterapi dan kemoterapi. Nah, pemilihan radioterapi dan kemoterapi obat yang mau digunakan itu melalui apa? Melalui satu jenis selnya. Kemudian yang kedua, stadiumnya, gitu ya. Jadi contoh pada di sini, kalau stadium 1 radiasi dulu. Kalau gagal baru pembedahan, baru kemo. Nah, kalau stadium 2 itu langsung dilakukan pembedahan. Nah, stadium 3 bisa atau dengan tanpa pembedahan, kemudian diikuti radiasi. Stadium 4 itu eh, hanya dikasih radiasi, biasanya stadium 4 lainnya sama, hanya radioterapi dan kemoterapi. Kemudian berikutnya, itu ada neoplasma esofagus. Kita tahu bahwa leher kita itu ada 2 jalur ya. Di sana jalur pernafasan dan jalur pencernaan. Sehingga pada saat tadi di pernafasannya ada kanker laring, maka di pencernaannya karena daerahnya masih di atas ya, masih di leher, dia akan terjadi neoplasma esofagus. Nah, gambarnya mana? Neoplasma esofagus ya bisa disebut jinak, tapi jarang. Nah, untuk primernya dia seringnya adalah jenisnya sarkoma. Kalau sekundernya dia merupakan penyebaran dari kanker bronkus, kemudian glandula metastase, penyebaran dan lambung, laringofaring dan tiroid. Jadi itu kalau terjadi, jadi neoplasma esofagus itu bisa berdiri sendiri karena penyakit di esofagusnya atau penjalaran dari organ yang lain. Nah, jadi kalau ada soal patologi anatomi yang disebut di bawah ini, yang jinak apa saja? Maka yang jinak itu jenisnya ya harusnya ditemukan leiomioma, papiloma, adenoma, fibroma, anglofibroma, dan lipoma itu termasuk golongan yang jinak. Jadi terapinya biasanya diambil operasi sekaligus, bersihkan, maka pasien akan terbebas dari penyakitnya. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya dia itu polipoid. Nah, tempatnya di esofagus bagian atas. Kadang bisa menyebar itu sampai ke daerah mulut ya, tapi jarang. Gejalanya akan terjadi true dysphagia. Artinya dia tidak bisa makan karena rasa yang tidak enak pada saluran pencernaannya. Nah, saya esofagus. Etiologinya apa? Rata-rata zaman sekarang itu adalah diet, artinya pola makan kita. Kemudian ada beberapa karena faktor gigi, karena gigi itu misalnya
Kalian giginya ada yang berlubang, maka kan ditempel. Tapi ditempelnya itu harus dipastikan pemilihan bahannya itu harus aman, gitu ya. Kemudian tempat penyempitan. Oh ya, maksudnya tempat penyempitan di sini itu artinya kalau ada sesek, daerah yang menyebabkan sesek itu yang mana? Di daerah pintu masuk esofagusnya, kemudian penyempitan pada daerah aorta dan bronkus pada esofagusnya, dan penyempitan pada daerah diafragma. Insidennya rata-rata adalah pada lansia. Usia lebih dari 60 tahun itu lebih banyak ya. Jadi kalau di bawah itu ya ada, tapi tidak banyak. Yang banyak itu adalah lebih dari 60 tahun. Dan lagi-lagi laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan ya. Sama faktor resikonya. Oke, untuk patologinya, kalau beberapa sel yang disebut dia beresiko keganasan, begitu ya. Kalau tadi yang jinak tadi sudah, maka kalau yang ganas nih biasanya selnya squamous cell CA yang mengalami keratinizing, yaitu disebut undifferent CA. Kemudian yang kedua adalah adeno-CA. Yang ketiga, oh adeno-CA. Jenisnya ini aja, squamous cell CA, undif-CA, sama adeno-CA. Nah, kalau squamous cell ini soalnya kenapa ada dua, ada yang non keratinizing ada juga ya. Nah, ini dia akan menyebar. Menyebarnya dia anular dan longitudinal. Bentuknya infiltratif, ulcerasi, serta bisa berproliferasi dengan baik. Penyebarannya kalau secara langsung ya menyebar ke trachea, bronkus, pleura, spinal, nervus recurrent gitu ya. Tapi kalau secara limfatik dia akan menyebar ke media spinal gland, cervical gland, sedang upper abdominal gland. Nah, kalau yang hematogenik gimana? Menyebarnya melalui aliran peredaran darah, bisa ke hati, paru, dan otak. Gejala klinisnya ya rasa tidak enak pada permulaannya, kemudian disfagia, dia hanya bisa makanan padat, setengah padat, kemudian cair, oh, setengah padat menjadi cair, hanya bisa makanan padat. Kalau setengah padat harus menjadi cair, kalau lumayan setengah gejala itu maksudnya meningkat. Berat badannya akan turun secara signifikan begitu. Kadang-kadang disertai dengan batuk, ada kakeksia dan timbul nyeri. Diagnosanya dia ada disfungsi menelan atau disebut juga disfagia, mulai dari makanan padat ke makanan setengah padat dan ke cair. Biasanya kalau pada beberapa orang ini, kalau makanan cair dia akan kesedak, tapi kalau makanan padat dia akan kesulitan. Pengobatannya gimana? Yang pertama, jika kondisi KU-nya baik, semua memungkinkan, maka bisa dilakukan esofagektomi. Ya, kemudian bisa dilakukan radiasi, bisa dilakukan paliatif yaitu dengan intubasi dari strukturnya atau gastroesofagus yaitu dipaliatifkan itu di gastroesofagusnya, di junoesofagusnya atau kolon bypass tergantung posisi si kankernya nanti bagaimana. Oke, kemudian berikutnya ini ada neoplasma tracheobronchial tree. Ini akan bersinggungan dengan paru, begitu ya, untuk sejawat paru, karena memang lokasinya masuk ke pintu pernafasan bawah. Nah, dia tumor jinak di tracheobronchial, tapi ini jarang, ya. Tumor ini jarang, dia sifatnya primer, ada karena di sana sendiri gitu, bukan penyebaran, dan ganas. Itu hampir setengah. Kalau bronchial CA itu insidennya juga sama, sekarang dia akan naik signifikan ada ganas. Tapi kalau kita bisa menentukan diagnosanya secara dini dengan tepat, maka bisa kita lakukan operatif sehingga harapannya kasus menjadi baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada, boleh ditulis di chat, boleh bicara, monggo.
supaya kita bisa diskusi ya. Saya lanjutkan ya. Berikutnya benign tumor. Ya, benign tumor itu jenisnya ada multiple papilloma pada anak pubertas, ekstensif dia pada laring. Kemudian terapinya itu adalah dengan ini ketikan yang salah ya saya. Terapinya adalah dilakukan tindakan ekstensif pada laring, artinya ekstraksi, kemudian dilakukan endoskopi dengan cara endoskopi, jadi ekstraksinya nggak bisa kalau tanpa endoskopi, dan dengan radiasi dia tidak tertolong. Artinya modalitas terapinya bukan radiasi. Kemudian jenis adenoma, ini biasanya banyak pada bronkus, bisa dilihat di daerah hilus pada usia 20-40 tahun. Kemudian 5% itu disebut karena bronkus tumor dan permukaannya itu lobulated tumor. Kemudian sebagian dari ekstrabronkial, jadi kadang-kadang tidak semua, tapi sudah ada beberapa bagian yang berubah menjadi polipoid. Nah, ini histologinya, jadi kalian kalau suka belajar histologi ya boleh akan melihat beberapa macam bentuk sel, yaitu ada asini atau sel kolut, sel solid kolumner, epitel, variasinya ada hialin atau kondromatos, dan ada juga jenis yang fibros atau osteoid. Kemudian vaskularisasi pada sel tersebut akan tampak berlebihan, ya. Kemudian harus juga dibandingkan dengan mixed tumor, artinya tumor yang secara patofisiologinya itu bisa berbeda-beda. Gambaran klinisnya pada 3 jenis ini adalah batuk, perdarahan, asmatoid whisk, kemudian gejala lanjutnya adalah tumor, tumbuh pelan, diagnosanya adalah dengan cara bronkoskopi dan biopsi. Nah, untuk endoskopi sendiri gimana? Endoskopi bisa dilakukan untuk ekstraksi dengan forceps atau diathermy destruction, terutama pada bentuk yang polipoid. Jadi kalau dia belum ganas ya bisa diambil, nggak apa-apa. Terus kalau memang ada infeksi pada parunya boleh dilakukan lobektomi atau pneumektomi. Kemudian dilakukan insisi pada segmen trakeanya itu jika didapatkan adenomata serta reunited atau pakai tantalum house tube. Nah, ini jenis benign tumor lainnya, lipoma, mioma, angioma, aberran tisu tumor tiroid pada trakea, di mana gejala utamanya selalu ada sumbatan jalan nafas yaitu bronchial obstruksi dan adanya hemoptysis yaitu darah yang keluar dari paru, darah yang keluar dari saluran pernafasan bawah. Terapinya boleh dengan dilakukan endoskopik diathermy. Nah, kalau yang maligna jenisnya apa? Ada karsinoma gitu ya, bisa pada trakea, bisa pada hidung, bisa pada tenggorok. Karsinoma ini sekundernya lebih sering, biasanya dia tidak berdiri sendiri tapi penjalaran dari lokasi utamanya. Kemudian rasionya laki perempuan ini masih sama 3:2 begitu ya. Usia tersering adalah 50-60. Kemudian ini terputus seperti ya. Ini posterior dan dinding lateral wall-nya ini akan tampak membesar ya. Patologinya jenisnya adenosea, squamous-cell CA, ulceratif, dan tertutup membran. Gejala klinisnya batuk, yaitu pada tanda permulaan atau progresif, pada kondisi paroksismal, pada kondisi dipengaruhi posisi dan ekstensi, pada hemoptysis, dyspnea bila lumenya menyempit, disfagia bila mengenai esofagus, serta disfoni bila kena nervus recurrens. Ya. Diagnosanya laringoskopi indirect itu atau endoskopi itu sifatnya wajib. Untuk terapinya sendiri, semua jenis tumor yang paling baik disarankan adalah tracheostomi. Nah, dilakukan setelah itu adalah eksisi, kemudian radiasi, dan paliatif.
Berikutnya CA bronkus. Nah, CA bronkus ini ya karena perbatasan dia, jadi ya susah ya kalau ngomong susah. Etiologinya adalah insiden meningkat disebabkan beberapa faktor. Faktornya yang dicurigai adalah satu, rokok. Kemudian kedua, coal smoke. Ketiga, motor, uap, motor. Keempat, uranium. Tujuh, kobalt. Kemudian berikutnya pekerja yang memang berinteraksi dengan senyawa yang sifatnya karsinogenik. Kemudian laboratorium. Radio, oh sorry, maksudnya gini ya, sorry saya baca yang keliru. Penyebabnya yang diakui itu ada rokok, coal smoke sama motor, uap asap motor ya. Kemudian di sana nanti akan didapatkan substansi uranium kobalt ya, karena ini yang menyebabkan beberapa menjadi perubahan mutasi dari mukosa menjadi ganas ya. Begitu pula dengan arsenik, krom dan nikel. Rata-rata ini banyak ditemukan di pekerja tergantung ya pekerjaannya apa, tapi yang memang ada paparan bahan ini atau di laboratorium yang juga dia meneliti khusus pada bahan-bahan ini, dia juga akan terkena paparan. Insidennya rata-rata usia 80 ya. Kemudian umurnya adalah 90% 40 tahun dan 40, umurnya karena insiden karena umur maksudnya itu ada 40% kurang lebih 70 tahun. Patologinya ada ini apa? Gambaran histo tipe Andif basal cell. Itu ada jenisnya 1, 2, 3, anaplastik CA, adeno CA, serta squamous cell CA. Untuk distribusinya bisa secara primer, ada yang pada organ tersebut, bisa secara sekunder ataupun tersier pada bronkusnya. Dia juga akan terdistribusi ke hilar group, kemudian upper lobe bronchus itu juga akan sering kena bersamaan di daerah alveoli ya. Dia akan meluas ke bronchus intinya. Perluasannya kita harus lihat apakah dia masif, apakah dia parabronchial infiltrasi, dan submukosanya bagaimana, apakah terjadi direct invasi pada mediastinum pleura atau pembuluh vena besar. Nah, ini secara penyebaran secara limfatiknya dan penyebaran secara hematogeniknya. Kalau penyebaran hematogenik pasti ada masalah nanti pada liver dan otaknya. Gejalanya batuk-batuk, ya, kemudian muncul dahak yang sifatnya purulen, kental, kuning gitu ya. Kemudian muncul darah berupa gumpalan-gumpalan. Kemudian ada rasa tidak enak dan ada rasa sesak, ada rasa nyeri, ya, jika ada terjadi pneumonitis atau pleuritis, dan bisa terjadi atipikal pneumonia pada pasien tersebut, maka harus segera dicari penyebabnya supaya bisa segera diatasi. Dyspnea pasti, kemudian dia akan muncul paroxysmal wheezing pada permulaannya. Kemudian general symptomnya penurunan berat badan, jadi rata-rata orang dengan CA itu pasti berat badannya turun. Kemudian terjadi pireksia atau panas tinggi dan penurunan fisik secara umum. Yang jelas dia akan menyebabkan bronchial obstruksi baik secara komplit, parsial ataupun sekunder. Dan juga dia bisa menyebabkan sekunder infeksi baik pada contohnya misalnya lobar pneumonia, bronkus pneumonia, abses, bronkiekstasis, dan pleural effusion cairan darah. Bisa juga dia akan terjadi gangguan misalnya atau gejala nggak nyaman yaitu pada shoulder pain, paralise tangannya, Homer syndrome, kemudian akan tampak adanya tanda pancoas tumor yaitu pada plexus branchialis dan simpatiknya. Gangguan suara yang terkena adalah nervus recurrens dan akan terjadi pembesaran kelenjar getah bening serta akan muncul adanya clubbing finger. Diagnosanya adalah dengan radiografi ya. Radiografi.
Kemudian dengan CT scan, maka yang dicek adalah 1 sampai 5 ini. Sitologi sputum boleh nggak? Boleh. Kamu ambil cairan pleuranya, kemudian baru dicekkan. Kemudian bronkografi memang belum disarankan. Bronkoskopi itu hanya untuk diagnosta. Ada barangnya di sekitar jam berapa. Kemudian yang paling baik saat ini adalah FNAB karena harus ada jenis selnya, tapi kalau PA itu tidak semua lab punya dan kesannya serem, jadi FNAB. Kalau biopsi maka dia harus tidur ya, general anestesi. Ya, ini terapinya lobektomi, radioterapi, sedatif. Ini beberapa gambar ya, jadi pada operasi di daerah laring, ini misalnya contoh operasi dia ada tumor, ada kanker karsinoma laring, maka mau dia ambil ya, laringektomi, maka dia harus dipastikan dulu dia bernafas dengan baik. Caranya gimana? Caranya ya ini tadi, ini dibuatkan tracheotomi, kemudian dipasang selangnya yang dihubungkan ke mesin anestesi untuk bisa tetap paru-parunya mengembang sehingga harapannya setelah operasi selesai dia bisa bernafas dengan baik. Nah, terus kapan ini selangnya dilepas? Selangnya dilepas setelah evaluasi minimal 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan. Jika sudah tidak ada residif kembali, tidak muncul residif, bisa dilepas. Nah, ini kira-kira seperti ini nanti gambarannya. Kalau misalnya jaringan laring itu diambil, ya seperti ini. Nah, ini ya, ini juga pada kanker akan ada penyebaran pada daerah leher. Nah, penyebarannya di mana? Rata-rata itu di daerah leher bagian depan, dekat tiroid, dan di daerah belakang. Ini kalau kita kemarin CSL di regio 5 mastoid ya penyebarannya. Ya, ini foto-foto ya, ini foto-foto dulu. Ini jenisnya angiofibrom, juvenile ya, juvenile angiofibrom itu biasanya pada usia muda. Jadi dia tumornya ada di dalam hidung sampai di daerah nasofaring. Nah, yang seperti ini. Nah, jadi itu yang besar pembesaran. Nah, ini kalau yang ini adalah kanker laring. Ya, kanker laring kalau dia memang masih ada muncul timbul benjolan di lehernya, gambarnya seperti ini tetap terpasang trachea kanul. Tapi jika dia sudah kemoterapi, sudah radiasi dan dinyatakan sembuh, maka kanul dari kanul trachea ini boleh dilepas, ya. Tetapi lubang ini tetap dibuat permanen. Kenapa? Karena dia laringnya udah nggak ada. Jadi memang ya nafas dan bicaranya ya dari sini. Jadi ini dibuat permanen. Biasanya hanya ditutup dengan scarf atau apa. Dan jika bicara dia akan pakai suara mulut. Ya, ini pada beberapa orang ya. Pada saat terjadi. Nah, beberapa akan terjadi kesulitan makan juga. Maka perlu selang NGT gitu ya. Nah, ini untuk daerah leher ya. Daerah leher. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sambil saya cari lainnya. Mungkin belum ada, dokter. Belum ada ya, tapi bisa diterima ya. Ya, saya kurang ininya juga ya. Saya share screen-nya share PPT-nya saya ada kurang, nanti saya tambahkan. Nah, berikutnya ini kalau berikutnya ini sama sebenarnya keganasan, cuman ya ini nanti lebih ke daerah hidung. Jadi pertama, kalau daerah hidung ada keganasan, itu adalah jinak juga jinak atau ganas sama ya. Kalau jinak dia ada nasal polip, ya, dia nasal polip. Kemudian dia bentuknya semi transparan, jadi warnanya kalau konka itu kamu lihat normalnya adalah pinky tapi padat gitu ya. Kalau ini tuh transparan gitu ya. Kemudian epidemiologinya banyak pada dewasa daripada anak-anak ya. Kemudian pada rasionya pada laki-laki sama perempuan ternyata
banyak pada laki-laki karena laki-laki bisa 2-4 kasus banding 1 kasus. Umumnya terjadi usia lebih dari 40 tahun, paling sering, tapi jarang pada lebih dari 40 tahun atau sangat jarang pada 10 tahun. Etiologinya karena inflamasi kronik, karena alergi, karena vasomotor imbalance, pada autonomic nervous system dysfunction, dan pada genetic predisposition. Tapi dia tidak ada menyebutkan ganas. Ini patofisiologinya, nanti kalian bisa baca sampai terjadi polip. Jadi intinya dia ada yang merubah epitelial selnya, baik boleh karena alergen, virus, atau trauma, kemudian dia akan berubah menjadi ulcerasi, ya, kemudian berubah menjadi terjadi reepitalisasi dan menambahkan gland formation yang baru. Proses inflamasinya meningkat secara signifikan, kemudian absorpsi dari sodiumnya juga meningkat, maka akan terjadi namanya water resistant retensi, maksudnya water retensi yang menyebabkan polip. Nah, ini ya. Morfologinya, polip itu lebih banyak keluar di meatus media, jadi dekat dengan konka media. Kemudian untuk penyebabnya ya beberapa ya karena ini tadi sudah disebutkan kronik sinusitis, alergik rinitis, kistik fibrosis, atau alergik fungal sinusitis. Nah, polip itu kalau dia keluarnya dari sinus maksila itu atau tampak pada koana dan nasofaring maka disebut antrokoanal polip. Jadi ada beda ya. Kalau dia dari nasofaring biasanya antrokoanal polip bisa dilihat dari pemeriksaan orofaring itu muncul dari atas ke bawah. Di mana dia kalau patologi anatominya jenisnya adalah pseudostratified ciliated columnar epithelium gitu ya. Akan menyebabkan stroma, hiperplasi, dan yang lainnya, serta infiltrasi. Saya lanjut. Nah, ini kayaknya gambarannya. Jadi, jika pada hidung kamu buka kemudian tampak benjolan seperti ini, sedangkan ini kan beda ya, sebelah kanan sama sebelah kirinya, maka inilah yang disebut jaringan polip. Ini yang saya maksud transparan tuh di sini ya. Biasanya juga akan ada timbunan sekret ya. Kemudian kalau di antrokonal gimana? Kita periksa lewat rinoskopi posterior, kita periksanya, kita cek daerah nasofaringnya, maka akan muncul benjolan juga sama. Nah, nih, polip rata-rata keluarnya di meatus media. Kemudian pada foto waters akan tampak, ini pada daerah yang kiri, sesuai pada gambar tadi ya, kirinya akan tampak putih-putih gitu ya. Ini maksudnya ada sesuatu, bisa inflamasi mukosa atau bisa ada tumornya. Nah, ini kalau diambil kurang lebih bentuknya seperti ini polip. Jenis selnya, ya jenis selnya. Nah, gejalanya apa? Dia obstruksi jalan nafas dari hidung, untuk hidungnya. Kemudian di daerah posnasalnya ada drainase, ada postnasal drip. Kadang-kadang sakit kepala, tidurnya ngorok, snoring, rinore, pilek-pilek, hiposmia atau anosmia, membau itu menjadi sulit atau tidak bisa membau, dan tampak adanya gambaran frog face deformity. Untuk diagnosanya ya sama, perlu anamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang ya. Boleh dengan rinoskopi anterior, rinoskopi posterior, atau endoskopi. Kalau penunjangnya bisa dengan foto waters, CT scan hidung, dan MRI hidung juga boleh. DD-nya itu ada encephalokel, ada papiloma, ANC, dan inverted papiloma. Treatmentnya diapakan? Kalau treatmentnya jelas diberikan terapi obat-obatan, boleh dengan terapi kortikosteroid, topikal maupun oral. Nah, ini keganasan pertama di bidang THT itu adalah KNF atau nasopharyngeal carcinoma. Dia tumornya sifatnya malignan ya. Jenisnya adalah
keratinizing squamous cell carcinoma dan non-keratinizing squamous cell carcinoma atau differentiated dan undifferentiated. Epidemiologinya nanti kalian baca sendiri. Karsinoma nasofaring ini terbanyak ditemukan di Chinese atau rumpunnya ya, Chinese atau rumpunnya, gitu ya. Kemudian usianya laki-laki terjadinya 2-3 kali daripada perempuan. Kemudian distribusi usianya rata-rata pada usia kepala 3. Nah, ini gambaran peta distribusi dari KNF. Etiologinya apa? 1, cek genetik, pasti ada. Kemudian infeksi baik EBV, Epstein-Barr virus. Jadi infeksi dari EBV tidak tertangani dengan baik, dia akan merusak mukosa di daerah nasofaring dan menimbulkan terjadinya karsinoma. Atau faktor lingkungan atau pola makan ya. Jadi makanan yang mengandung nitrosamin itu beresiko. Kemudian ikan asin itu juga beresiko, rokok. Kemudian walaupun dia tidak merokok tapi di daerahnya banyak merokok pasti. Kemudian beberapa alat-alat kimia yang sampai terhirup ke dalam hidung, maka pada pekerjaan-pekerjaan tertentu itu perlu APD ya, penutup telinga, penutup hidung atau dan sebagainya. Di bagannya, lokasinya ya pasti di nasofaring. Terus sebentar ya, saya lanjutkan ya. Makrosnya ya tampak gambaran itu kalian bisa lihat dari rinoskopi anterior, rinoskopi posterior. Kemudian histopatologinya, jadi tergantung jenis selnya, bisa yang non-keratinizing atau yang keratinizing. Macam-macam ini nanti pengaruhnya ke terapi. Penyebarannya ya sama, bisa ke daerah hidung, daerah orofaring, daerah ini skull base atau tulang kepala, dasar dari otak, palatum, dia bisa menyebar ke palatum, bisa juga ke sinus paranasal. Kalau intrakranial, dia juga bisa menyebar ke sana, ke otak lewat intrakranial, infiltrasi melalui saraf kranial. Nanti di sini pasti nanti akan berhubungan dengan stadiumnya juga ya. Ini ya kurang lebih anatomi dari nasofaring. Ini kalau dengan pemeriksaan rinoskopi posterior kita akan dapatkan ini gambarannya. Nah, ini di sini muncul gambaran kalau yang tadi ini, yang ini masih normalnya ya. Kemudian yang ini adalah abnormalnya, sudah muncul tampaknya gambaran squamous cell carcinoma. Ya. Ini gambar-gambarnya bisa kalian lihat. Nanti, jadi penyebaran pada KNF itu sifatnya bisa endofitik, bisa eksofitik. Endofitik ya di dalam situ ya. Kalau eksofitik dia akan keluar bisa ke otak dan yang lainnya. Nah, penyebarannya dia di kelenjar limfanya ada beberapa regio seperti pada CSL kemarin, maka pemeriksaan leher itu harus dicek kalau dia curiga keganasan. Nah, ini stadiumnya kalian bisa baca. Dikatakan N0, N1, N2A, N2B, N2C atau N3. Nah, ini biasanya kalau di karsinoma nasofaring pembesarannya seperti ini di tumor di lehernya. Ya. Ya, ini kalian bisa baca. Jadi gejalanya adalah ada massa pada leher, kemudian ada muncul tinnitus, pilek, kemudian telinga terasa penuh atau penurunan pendengaran, kemudian kalau pada hidung dia akan muncul postnasal drip, sekret,
berlebih, terus kadang-kadang juga epistaksis atau bleeding, kemudian terjadi gangguan obstruksi. Sakit kepala bisa muncul, kemudian pandangan double, ini juga biasanya muncul, kemudian problem pada saat menelan ataupun berbicara dan kehilangan berat badan ini akan muncul. Nah, jadi bisa ada pembesaran kelenjar leher bilateral atau unilateral, kemudian sampai ke supraclavicular atau bisa muncul cranial nerve palsy juga bisa. Ya. Jadi diagnosanya harus posterior rhinoskopi, nasofaringoskopi, biopsi, serologi, imaging, ronsen foto dan CT scan. Ya, stagingnya saya lanjut, kalian bisa baca sendiri DD-nya. Jangan lupa kalau KNF itu ada malignan limfoma, olfactory neuroblastoma, serta nasopharyngeal angiofibroma. Treatmentnya utamanya adalah radiasi, baru nanti dikombinasi dengan kemoterapi tergantung pada stadiumnya. Prognosanya kalau dia ditemukan cepat maka dia akan better, bagus. Tapi kalau ditemukannya terlambat ya prognosa nggak bagus. Jadi prognosa ini nanti tergantung pada saat ditemukan dia masuk di stadium berapa. Ya ini laryngeal karsinoma sama kayak tadi, intinya sama semuanya intinya. Jadi oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk daerah kepala leher ini sama ya. Jadi ini sama kok, sama yang tadi gambarannya, TNM-nya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak banyak kok onkologi di THT itu nggak banyak. Memang di sini tidak saya bahas onkologi daerah telinga ya. Karena daerah telinga itu ada. Tapi untuk spesifiknya tidak kompetensi kalian, jadi tidak kita bahas di sini untuk onkologi telinga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mohon izin dokter ngapunten. Yes. Untuk perkuliahan besok pagi ini apakah tetap online atau offline? Besok pagi offline ya. Baik dokter. Besok pagi offline di kampus jam 7.30 ya mulainya ya. Nggih. Besok itu jam keduanya apa? Kuliahnya dokter Dian ya? Iya dokter. Ya, jadi nanti saya harus tepat soalnya kalau dokter Dian itu nanti tolong semuanya bergabung ya, jangan ada yang terlambat dan tolong open kamera semuanya karena beliau itu memang disiplin orangnya. Jadi kalau sampai kalian nggak ikut kuliahnya maka tidak boleh mengikuti ujian. Gitu, ujian UM-nya. Makanya UM-nya saya bagi UM yang 6 itu khusus untuk dokter Dian, materi dokter Dian. Karena ada 2 kuliah beliau. Gitu. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Untuk kuliah ini saya rasa cukup ya. Bisa dipahami, bisa dipelajari secara mandiri ya. Iya dokter. Oke, kalau memang sudah maka saya akhiri kuliah sore ini. Mohon maaf ada tambahan jam pada kalian karena yaitu tadi saya terbatas waktu. Tadi pagi harus menjadi penguji untuk UKM, seleksi UKM PPD gitu ya. Jadi terpaksa, dengan sangat terpaksa kalian kuliahnya mundur. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup kafaratus majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo silakan berdoa.